thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Halo guys, selamat datang di podcast pertama kita di Pikes Pikom Kesehatan. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang kesehatan, yang lebih spesifik ke kesehatan mental. Teman-teman di sini tahu nggak sih bahwa kesehatan mental kita itu sangat-sangat penting? Kenapa penting? Simak aja videonya sampai akhir. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Hai. Oke. Aku mau nanya nih sama kalian. Boleh. Boleh ya, dari atur-atur mau dari siapa dulu? Menurut kalian apa sih pengertian? Menurut kalian apa sih kesehatan mental itu? Siapa dulu yang jawab? Kamu? Oke. Kalau menurut aku ya, kesehatan mental itu ada dua. Kesehatan mental baik dan juga kesehatan mental buruk. Nah, yang dimana kesehatan mental baik itu kayak kondisi batin kita tuh yang lagi sehat, kayak misalnya ngerasa tenang, nggak terganggu gitu, sehingga kita bisa menikmati hari-harinya tuh sejahtera, bisa dibilang bahagia ya. Tapi kalau semisal kesehatan mental yang kurang baiknya, kayak misalnya batin kita tuh terganggu, kayak kita mikirin hal-hal yang udah seharusnya kita pikirin. Mungkin seharusnya nggak usah kita pikirin, tapi terpikirkan oleh otak kita secara otomatis dan gitu ya. sampai ke batin. Oke. Berarti Ayu mah lebih berperasaan ya orangnya. Boleh nih teman-teman pelajari nih tentang Ayu tuh bagaimana sih. Bisa aja kan Ayu di depannya bahagia, ceria, nggak tahu kalau di rumahnya gimana. Soalnya kan mental itu bisa dari berbagai faktor. Iya benar sekali. Karena setahu aku ya teman-teman, kita itu diberikan beberapa wajah. Maksudnya tuh kayak kita tuh bisa berkedok di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Pernah kan kalian berbicara dengan atau berinteraksi dengan orang yang kalian tuh sebenarnya nggak suka, tapi kalian berusaha untuk baik-baik aja di depan dia gitu. Kalian sering kan kayak gitu? Sering banget. Udah kebongkar deh. Nih, kalau menurut Elisa nih, pasti ada bedanya ya dalam mengartikan sebuah kesehatan mental itu seperti apa? Boleh dijelasin ke teman-teman? Beda sih enggak ya, karena kesehatan mental yang aku tahu seputar ya sama kayak tadi. Sama aja gitu. Kayak menurut aku kesehatan mental ya emang benar tentang batin kita sendiri dan tentang pribadi kita sendiri, lebih ke gimana kita sendiri mengaplikasikan terhadap orang lain sekitar kita atau ke diri kita sendiri itu gimana gitu. Nah ini kayak ya tadi seperti yang kayak udah dijelasin sama Ina sama Ayu kan. Nah ya kayak gitu, kita kalau misalkan mengaplikasikan ke orang tertentu seperti ini, kepada orang seperti ini kayak gini, karena kan ketika kita bertemu dengan orang lain, otomatis orang lain ini punya warna yang berbeda. Kayak misalnya kita warna putih, ini warnanya kuning, terus ketika kita ke beda orang lagi, warnanya beda lagi. Oke, karena setiap manusia itu pasti berbeda-beda ya. Iya. Nggak ada yang sama, pasti ada bedanya. Iya, nah. Walaupun itu sedikit. Oke, bisa di next ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih kalian menyadari bahwa mental kalian itu nggak baik-baik aja? Dan apa sih salah satu faktornya yang membuat mental kalian itu down gitu? Boleh bisa dijelaskan ke teman-teman? Mungkin teman-teman di sini ya belum tahu
bahwa kita tuh sebenarnya udah kena mental tapi kita belum menyadari gitu. Mungkin dari teman-teman kita ini bisa kalian relatin dengan kehidupan kalian atau mental kalian sendiri ya. Boleh? Langsung. Kau aja dulu. Oke, kalau aku pribadi sih awal mula bisa sadar terhadap mental tuh waktu aku masih SMA. Nah, gimana posisinya tuh kayak aku tuh pindah-pindah SMA. Kenapa tuh? Karena orang tua aku kerjanya tapi di sini, tapi di situ. Jadi kayak aku juga ya udah ikut lah. Nah, kayak ininya tuh gimana ya? Dampaknya mungkin ya, dampak dari pindah-pindah sekolah itu mungkin karena dari lingkungan satu ke lingkungan lain itu berbeda. Yang dimana kita beradaptasinya tuh agak lumayan susah karena orang-orangnya tuh ada ya bermacam-macam lah, ada yang A, B, C. Iya, mungkin dari Ayu, kita dari lingkungan itu belum mengenal lebih dalam seseorang teman, mungkin lingkup teman belum memperdalam. Tapi udah harus pindah lagi, baru lagi, pindah lagi, baru lagi. Iya, Mungkin jadi sampai beradaptasinya tuh susah Oke. gitu. Dan apa ya, kayak ngaruhnya tuh anak baru, gini loh, gitu loh. Oh, berarti Ayu Iya. sering ya mengalami seperti itu. Kan kalau masuk SD ke SMP, terus ke SMA, terus Iya. sekarang ke kuliah, kan beda-beda ya. Tapi Ayu udah terbiasa gitu Iya. dari fase itu. Iya, karena gimana ya, kayak ada siswa baru nih, pasti dia gini, pasti dia gitu. Secara kan kita kenal aja enggak gitu loh. Kenapa bisa langsung ngejudge orang kok gitu sih? Jadi kayak pasti Mungkin dari omongan teman-teman baru yang belum kenal kita. Ya, gitu. Oke, itu sih. Kalau aku sendiri. Ya, kalau dari L nih. Kayak aku nyadarin semuanya tuh dari SMA ya. Jadi kan sebenarnya kayak kejadiannya udah dari SD, tapi aku kayak baru menyadari, oh aku kayak gini ya ternyata gitu, sesedih ini. Karena waktu kecil itu kayak aku mikir gini, kan waktu kecil pas aku kelas 1 sampai kelas 3 itu, karena kalau ada yang ngerundung aku atau nyakitin aku pasti lari ke belakang papa aku. Tuh aku kayak aku ada yang nyakitin aku dan papaku selalu bilang sabar. Dan pas ketika aku diasramain, itu kan aku udah kayak nggak punya backup nih, kayak berkata kita nggak punya tameng. Terus jadi ketika kita kehilangan orang yang jadi tameng kita jadi kayak lost feeling, lost control gitu loh. Jadi kayak nggak tahu. Dan akhirnya saat aku terkena bullying itu sama SD sampai SMP, itu tuh aku gimana caranya kayak menembongki diri aku sama orang lain. Jadi kayak apa ya? Kamu yang membuat benteng sendiri. Iya, aku jadi kayak nggak apa ya? Aku nggak bilang kayak secara langsung. Aku ngerti nih mental aku tersakiti gitu enggak. Tapi aku kayak nggak tahu, red flag aja kayak membuat benteng itu sendiri. Kayak terserah lo mau ngomong apa tentang aku gitu, kayak yang penting aku ya aku. Nah, aku dari situ sampai akhirnya SMA aku kayak punya temen lah, mulai ada SMA ini aku kebetulan SMA ini aku pisah sekolah sama orang yang menjadi awal-awalannya ngebully aku gitu loh, awal-awalannya penyebar isu gitu. Akhirnya karena udah itu SMA ini aku ketemu, akhirnya punya temen lumayan agak banyak, dan akhirnya aku ditemenin. Terus baru dari situ aku kayak ngeh gitu sama diri aku, oh ternyata aku bisa loh gitu menyadari fase itu. Untuk sekarang nah untuk sekarang kayak lebih, kalau yang membuat mental breakdown kita kayaknya lebih ke apa ya, orang tua nggak sih? Soalnya semua itu pasti awalannya dari keluarga nggak sih? Kayak semua perkataan gitu-gitu, tingkah laku pasti kayak lebih dari orang tua. Nah pasti kan orang tua tuh kayak kadang orang tua memarahi anak nih, tapi yang kita dapat itu yang kita kita tangkap itu malah emosinya, bukan nasihatnya. Kadang kayak gitu. Nah itu yang sekarang ini kayak misalnya kadang sering aku itu, tapi semakin lama aku kan karena udah tinggal sama orang tua aku, jadi aku mikirnya gini, kayak
aku sakit nih dapat kata-kata itu, tapi orang tuaku lebih sakit gitu. Jadi kayak gimana caranya aku harus bisa move gitu, bisa jalan lebih baik lagi gitu. Kayak kita sih. Ya, karena saya tahu aku mau perannya orang tua juga kalau omongannya nggak masuk sama kita, mungkin salah kitanya atau belum waktunya kita menangkap perkataan orang tua itu dengan baik. Jadi kan ada kesalahpahaman lah ya, Berbeda persepsi. iya, berbeda persepsi bisa. Dari cerita-cerita teman-teman di sini ya, bagaimana sih kalian bisa mengatasi fase-fase itu? Fase-fase di mana mental kalian itu nggak baik-baik aja gitu. Bagaimana caranya kalian meredupkan emosi kalian, menjaga mental kalian agar baik-baik aja itu gimana? Kalau aku pribadi ya, cara mengatasinya mungkin untuk teman-teman di luar sana juga boleh. Kalau berbelit itu sih omongan lain. Kalau menurut aku sih dengan mengatasinya dengan cara kita menjauhi atau tidak mendengar hal-hal yang membuat kita down gitu, kayak membuat orang-orang yang membuat kita overthinking atau apa tuh ya udah mending jauhin aja gitu. Jadi Mungkin membatasi ya, Iya. membatasi dengan orang-orang seperti itu Iya. yang omongannya semaunya tanpa memikirkan Perasaan orang lain. lain. Mungkin kita lebih membatasi diri buat berinteraksi dengan dia atau mereka. tanpa kita menjaga perasaan kita dulu aja. Tapi kadang nih ya, kita tuh lebih memikirkan apa sih? Lebih memikirkan perasaan orang lain dibanding perasaan kita sendiri. Padahal orang lain kagak peduli. Iya kan? Kebanyakan mungkin dari teman-teman juga nih ya, pernah merasakan seperti itu. Kalau kita lagi berinteraksi, orang lain seenaknya ke kita ngerasa tidak enak, mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau udah di rumah atau udah di kamar, beda lain kan? Iya. Perasaannya tuh lebih ke mencurahkan apa yang kita mau, apa yang kita rasakan, gitu kan? Iya. Udah? Oke, mungkin Intinya menjauhi Oh iya. hal-hal yang membuat kita sakit aja Oke, harus dibatasi ya dan guys. membatasi orang. Kalau menjauhi mah nggak usah lah ya. Mungkin kalau buat hal-hal ya kita jauhin. Oh, iya, Kalau iya. buat orang ya kita membatasi. Oh iya, cukup sekedar membatasi. Dan sekarang harus pilih-pilih ya. Iya. Karena berpengaruh bagi diri kita juga, oke? Jadi intinya dari aku mungkin bisa dibilang pesan ya. Jauhi hal-hal yang membuat diri kalian sakit dan batasilah dengan orang-orang yang membuat diri kalian down aja sih. Jadi kita harus pilih-pilih juga ya dalam berteman, karena pertemanan itu yang aku rasain sangat mempengaruhi kehidupan kita. Iya nggak sih? Banget. Oke. Banyak banget dari segi pertemanan tuh, seginya tuh banyak, ya nggak sih? Karena pertemanan itu banyak lah sekarang, apalagi di masa sekarang ya. Mungkin dari SMP, SMK itu masih punya apa? Circle Ya. ini kan. Beda lagi kalau udah masuk dunia kuliah ya. Nanti kalian rasain aja lah kalian ya. juga merasakan lah ya. Mungkin next dari Elisa nih, pendapat Elisa. Dapat aku ya. Apa ya? Bagaimana cara kamu mengatasi kalau kamu lagi ngerasa down itu seperti apa? Apa yang kamu lakuin? Aku kalau dulu aku ceritain dulu ya. Dulu aku kalau mengatasi daun aku ada potong rambut. Makanya rambut aku nggak pernah namanya panjang lebih kayak sepunggung gitu. Karena
itu kayak ngerasa stres dikit aku potong rambut terus puas gitu. Sebenarnya biarpun aku hahaha itu tuh sebenarnya aku stres banget gitu, kayak mikir aduh aku puas gimana ya, aku nggak ngerti ini gimana ya, aku gini terus akhirnya potong rambut, berujung potong rambut, dikit-dikit potong rambut. Tapi sekarang ya puji Tuhan aku punya kegiatan lain yang menggantikan stres aku, meskipun itu sebenarnya stres juga menambah stres. Aku Apa mungkin itu? aku main game dan gamenya game Mobile Legends, mungkin teman-teman ada yang main juga ya. Itu sebenarnya kalau kalah bikin stres juga ya. puji Satu Tuhan. sekte kah sama dia guys? Itu tambah stres sih sebenarnya, tapi dari situ aku jadi kayak banyak sabar, harus bisa sabar. Pertama itu, kedua aku tuh suka banget tidur. Kenapa tidur? Aku tuh kayak ngerasa kalau tidur kita bisa melarikan diri sejenak gitu dari kehidupan nyata. Aku bisa suka tidur, aku suka, habis itu aku suka nulis. Waktu itu aku pernah ya kalau nggak salah sakit hati banget sama ada orang yang pokoknya ngejudge aku kayak gini gitu. Terus aku lakuin itu dengan happy ya makan, jajan yang banyak sampai perut aku sakit, sampai aku kayak nggak nyadar kayak aku abis sakit sama orang nih, disakitin orang gitu. Sampai aku lupa gitu kayak aku disakitin, jadi kayak ya udah itu. Terus gimana ini aku kayak saran kalian ya sama kayak temen-temen tadi, kayak membatasi. Jadi kayak aku nggak perlu aku ngebiarin orang lain nyakitin aku, terserah. Tapi intinya aku nggak mau, aku kayak orang mau ngomong apa terserah, tapi yang penting yang tahu diri aku cuma aku gitu. Kalau bukan aku yang melindungi diri aku, ya siapa lagi? Ya, bener banget. Kayak Kalau kita melindungi diri sendiri, siapa lagi gitu ya? Iya, kayak kalau kita ngarepin manusia itu kayak jangan sering mengharapin Jangan berharap pada manusia. bahkan sama orang tua kita sendiri jangan terlalu berharap kita bakal stay sama mereka terus. Kalau misalnya mereka nggak ada, misalkan nggak berumur panjang gitu, atau kitanya merantau kan, kita kan nggak sama mereka lagi gitu. Jadi kita harus kayak independen ya kalau Karena kita juga bakal terlepas dari orang tua kita, apalagi dengan orang lain. ya betul. Apalagi bukan darah daging kita gitu ya. Iya betul. Sama darah daging kita juga bisa pisah, oke? Iya, Apalagi dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga diri. Oke? Mungkin dari Elisa ya, kita tuh yang aku tangkap nih guys, kita tuh harus mengistirahatkan diri kita dari keseharian kita agar mental kita itu baik-baik aja. It's okay, gak bakal baik-baik aja, namanya juga hidup. Kalau misalnya nggak ada masalah, kalau nggak ada masalah, Gak ada masalah, hidup, oke? hidup. kalau nggak ada masalah, ya masalah. Wassalamualaikum. Ya, Jalani dan nikmati aja sih. Nikmati dan Nikmati sih syukuri ya. sebenarnya. Kalau kita nggak menikmati, ya pasti kita depresi. Iya. nggak sih? Apapun masalahnya, yang penting nikmati. Enjoyin Walaupun aja itu kan. kalian caranya dengan jajan atau tidur atau Iya. menekuni hobi kalian seperti Elisa nih, hobinya main ML, Mobile Legend. Mungkin dari ML itu Elisa bisa merelasikan emosi dia, ya nggak sih? Iya. Oke, terpecahkan emosi kamu tuh nggak dipendam. Jadi mental kamu itu bisa it's okay gitu. Mungkin itu aja sih ya. Oke, makasih ya buat kalian udah nyempetin waktunya di podcast ini, ngebahas tentang pengalaman kalian, tentang kesehatan mental kalian. Terima kasih banyak, semoga nggak kapok ya. Iya. Next time aku undang lagi kalian, ngajak ngobrol di podcast Pikes. Pikes. Oke guys, dah. Nih, bawa nih. Ini bawa chicken. Ini bawa nih. Nih, urus nih. Pengen makan dia, pengen makan. Ya udah dah. Sama harus berbeda, oke? Aing tadi baru nyawa tadi. Iya anjir, sama gue juga. Aing tadi baru nyawa sih. Tidak anjing. Kurang briefing, guys.
Bisa dijual JJ anjir. Ikan cem. Kan lu dari kita. Anak siapa? Malah baper. Jangan